Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ami Alvalivia dari SMA Muhammadiyah Sampit. Kali ini kita akan melakukan podcast perdana di SMA Muhammadiyah Sampit, yang dimana ini merupakan kegiatan broadcasting siswa-siswa dari SMA Muhammadiyah Sampit yang akan mengangkat tema-tema yang asik dan viral seputar persoalan sosial keagamaan remaja. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema tentang kenakalan remaja. Zaman sekarang bukan cuma di kota-kota besar kenakalan remaja itu, bahkan sudah meluas sampai daerah. Baik, kali ini kita kedatangan seseorang yang penting sekali dan keren sekali, yaitu dosen ilmu sosial keagamaan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Berikan tepuk tangannya. Pertama, kita perkenalkan dulu nih narasumber kita, yaitu ada Bapak Ashar Mutakir. Beliau ini jauh-jauh datang dari Malang ke Kalimantan Tengah, khususnya Kota Sampit, untuk mengisi podcast kita hari ini. Assalamualaikum Bapak. Salam. Oke Pak, langsung saja nih ya Pak ya. Menurut Bapak apa sih yang dimaksud dari kenakalan remaja itu? Oke, pertama terima kasih dulu ya kepada saudara Mila Ami. Maaf guys, ini baru pertama. Rekan-rekan pakai guys lagi. Ini pertama saya di podcast di Kalimantan, ini sebuah kehormatan karena kebetulan lagi pulang kampung, karena kota saya juga di Kalimantan. Jadi tidak secara langsung ke sini sebenarnya. Nanti ke depan kalau sudah sukses podcast ini akan diundang. Amin. Ya catat dulu rekening ya. Oke, siap. Saya suka sekali karena ada podcast gini dikembangkan di SMA Muhammadiyah Sampit ya. Dan semoga ini akan diteruskan ke depan dengan tema-tema yang menarik. Dan tema yang menarik hari ini memang seperti yang disampaikan tadi oleh saudara Ami adalah terkait dengan kenakalan remaja. Wah, ini tema yang umum tetapi terus terupdate, ya kan? Karena ya tetap begitu saja, remaja kita temukan ada beberapa bentuk kenakalan remaja yang kita kenal selama ini. Ya nggak jauh-jauh dari konsumsi narkoba, ya kan? Sampai sekarang masih itu beberapa kasus kita temukan, dan memang rata-rata remaja. Ya. Kemudian yang kedua adalah tawuran antar remaja, ya so jago-jagoan lah mempraktekkan hari belajar bela diri, besok dipraktekkan. Kemudian ada free sex, ada dan lain-lain lah ya. Yang belakangan ini malah yang jauh ke arah kriminalitas, misalnya ada geng motor misalnya, itu sampai tindakannya kriminal. Jadi bukan nakal lagi. Ya kalau disebut nakal itu masih ditoleransi kan, tapi kalau udah kriminal itu sudah masuk ranah hukum. Nah kalau tanya apa sih kenakalan remaja, saya mengatakan gini ya. Tadi kan produknya kan tadi seperti narkoba, free sex, kemudian tawuran. Kita bisa mendefinisikan mereka itu adalah orang-orang yang memang gagal dalam pengembangan emosi dia secara lebih stabil. Rata-rata mereka seperti itulah ya. Karena remaja itu kan masa pertumbuhan. Maka saya masih ingat dulu misalnya hati-hati dengan masa pubertas. Karena pubertas orang lagi mencari jati diri. Maka perlu ada pendampingan, ada sering dialognya antara guru dengan siswa, orang tua, supaya akan memberikan pengertian bagaimana menjadi remaja yang tumbuh secara positif, dinamis. Nah mereka rata-rata yang gagal dalam persoalan itulah gagal dalam mengolah jiwa mereka itu mesti akan terjerembab dalam apa yang disebut tadi kenakalan remaja. Kira-kira begitu ya. Nah faktornya tuh macam-macam. Bukan faktor dulu ya. Bisa dikatakan secara umum dulu nih. Rata-rata remaja itu disebut nakal demikian tuh karena gagalnya mereka mengelola konflik masa lalu. Kita kan pasti punya masa lalu dong. Ami punya masa lalu, mungkin pernah broken home. Kalau broken home enggak kali ya? Broken love mungkin ya. Beberapa kali nih broken love kan. Tapi kalau dia broken love masih bisa senyum seperti ini, dia tidak termasuk mungkin orang yang gagal dalam mengolah jiwa dia. Tapi ada loh orang-orang yang mungkin broken love di masa remaja udah mau mati aja nih. Ya kan, kayak dunia sudah berakhir. Kan ada lagu-lagunya gitu ya. Itu gagal dalam mengolah konflik internal dia yang sebenarnya itu butuh bimbingan. Nah itu sekali lagi ya. Jadi rata-rata gagal karena lihat gimana pun remaja itu sedang berproses mencari konsep terbaik untuk hidup dia. Nah konsep ini kan berasal dari pembelajaran dia secara mandiri, dan itu sangat jarang terjadi orang tuh mendidik dirinya sendiri. Kebanyakan melalui didikan orang lain.
lingkungan, keluarga, termasuk di lembaga sekolah dia. Nah, kalau dulu berhasil tuh di konflik internal dia tuh dikelola dengan baik, diberikan pembelajaran yang bagus, mungkin dia tidak akan melakukan kenakalan remaja. Pun nakal-nakal ya, nakal biasa, tidak sampai tataran nakal yang sampai berdampak buruk untuk dia dan lingkungannya. Kira-kira sih menurut saya itu disebut dengan kenakalan remaja ya Nia. Berarti kayak emosionalnya tuh nggak didengar ya Pak ya? Ya, emosi perkembangan emosi jiwa dia itu mungkin tidak mendapatkan perhatian, tidak diakomodir dengan baik dan gagal dikelola secara positif gitu sehingga berdampak demikian. Oke, jadi itu ya tadi definisi utama maksudnya definisi umum dari kenakalan remaja itu sendiri. Oke, kita lanjut yang kedua Pak. Menurut Bapak nih, menurut Bian, penyebab utama atau faktor-faktor kenapa seseorang itu bisa melakukan kenakalan remaja itu sendiri? Pasti ada faktor, ada penyebab ya. Nggak mungkin orang itu betul-betul nakal. Iya, nggak mungkin lah. Pasti ada penyebab. Ya, kalau kita klasifikasi sih menurut para ilmuwan ya, saya tidak pakar psikologis langsung, walaupun ini banyak disampaikan pakar psikologis. Tapi karena persoalan sosial, maka biasanya orang-orang yang berkecimpung dalam bidang sosial juga bisa memahami. Ini persoalan umum sebenarnya. Ya, secara umum juga disampaikan bahwa minimal itu dua faktor ya, faktor internal, faktor eksternal. Internal, eksternal. Ya, faktor internal itu ada dua tuh. Pertama, krisis identitas. Krisis identitas itu jadi dia tidak tahu itu harus seperti apa. Aku ini siapa? Ya, bagaimana saya mengelola masa depan saya? Bagaimana saya harus bersikap gitu ya? Ya, kata anak muda nih, aku nih kenapa harus dilahirkan? Jadi dia tidak pengetahuan tentang dirinya, capability dia, kompetensi dia itu ngawang, nggak jelas gitu ya. Nah, itu yang pertama, krisis identitas. Bahkan sampai tataran minder gitu dengan lingkungan. Nah, biasanya untuk menunjukkan bahwa dia mampu bersosialisasi, efeknya itu dia akan melakukan hal-hal yang tadi itu. Jadi bisa dikatakan kontrol diri yang menjadi lemah. Ini faktor internal yang kedua, kontrol diri yang lemah. Akhirnya dia tidak tahu lagi harus membedakan mana yang pantas, tidak pantas, yang baik, tidak baik, bahkan boleh tidak boleh gitu kan. Karena yang dia ingin tampilkan itu bukan lagi suatu itu pantas, tidak pantas, baik, tidak baik, suatu membuat aku tuh eksis apa tidak gitu loh. Ya kan kadang dia tuh ingin masuk di geng motor gitu kan, biar aku tuh diakui bahwa aku tuh juga hebat gitu loh, aku tuh juga berani gitu kan. Mencari validasi, bener. Nah itu biasanya, jadi krisis identitas juga karena faktor kontrol diri yang lemah, itu secara internal. Nah yang kedua yang paling berpengaruh menurut saya itu ya faktor eksternal. Wah, ini yang sebenarnya harus kita perhatikan. Karena menurut saya faktor eksternal inilah yang berdampak juga terhadap faktor internal. Ya, orang kalau misalnya krisis identitas karena memang selama ini tidak ada asupan materi yang tepat tentang kamu tuh siapa, untuk apa, dan bagaimana tujuan hidup kamu. Nah, biasanya faktor eksternal itu udah kita ketahui, pertama adalah lingkungan. Pergaulan. Ya, lingkungan tuh mulai yang paling dekat adalah keluarga. Ya. Keluarga dulu, orang tua tuh. Kalau orang tua mungkin tidak mampu memberikan edukasi yang tepat, mencontohkan bagaimana yang harus bersikap, disiplin yang lemah, dan lain-lain kan. Kemudian juga lingkungan, persahabatan, ya sahabat-sahabati, bahkan menurut saya paling berpengaruh negatif juga membentuk karakter orang. Ya kalau misalnya kita berhadapan lingkungan persahabatannya orang-orang yang sama-sama krisis identitas juga dengan dia sama-sama, dia menjadi kelompok penjahat tadi. Rata-rata misalnya orang yang mabok di jalan, jawabannya sama. Ya udah sih kita kan begini orangnya nih, gitu kan. Kagak ada yang peduli dengan kita, mereka semuanya sama. Nah, sekarang mereka saling menguatkan. Saling menguatkan, dan ini bukan berdampak baik. Lama-lama kan terbentuk komunitas sosial yang sama-sama rusak. Itu dari lingkungan, keluarga, pertemanan, semua itu paling berpengaruh, termasuk juga lokasi pendidikan. Lingkungan pendidikan juga berpengaruh. Ya misalnya lokasi pendidikannya ternyata buruk gitu kan. Itu juga bisa berdampak kepada pribadi seseorang atau anak remaja tadi kemudian berbuat kenakalan. Saya pikir itu sih faktor-faktor yang utama sih yang dijelaskan selama ini oleh para pakar menurut saya. Oke, itu ya tadi faktor internal dan faktor eksternal kenapa seseorang itu bisa melakukan kenakalan remaja. Oke, kita lanjut nih Pak ya.
gimana sih Pak cara mengatasi kenakalan remaja itu sendiri? Solusi ya. Ya, solusi. Ya, ini secara theoretically ya. Tentu setiap orang tuh treatment permasalahannya mesti beda-beda. Tapi kita ambil yang secara umum saja dulu lah. Nanti kita bisa di breakdown dalam bentuk yang lebih spesifik tergantung kasusnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tentu perlunya meningkatkan kasih sayang dan perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya itu orang tua. Ya, itu dulu deh. Ini memang tanggung jawab pertama tuh orang tua. Bagaimanapun, kasih sayang itu juga mempengaruhi orang. Love itu can change everything lah ya. Ya, mungkin selama ini dia seperti itu karena kurang kasih sayang, kurang perhatian. Banyak faktor, tetapi minimal faktor ini perlu diperhatikan dulu deh. Rata-rata orang disayang itu kan lebih melunak hatinya. Karena sayang itu kan bisa melunakkan jiwa yang lemah sih. Selebel. Kemudian juga ada tindakan, mungkin ada pengawasan. Pembiaran menurut saya juga memberi pengaruh ya. Dibiarkan begitu saja itu kan, apalagi zaman sekarang kan, lingkungan tuh luar biasa. Lebih berbahaya dibandingkan era terdahulu misalnya. Pengaruh itu tidak selalu dari teman, bisa juga pengaruh dari tontonan. Nah, tontonan jadi tuntunan kan, dari televisi, dari media sosial, dari website atau internet itu luar biasa. Makanya salah satu bentuk kasih orang tua itu juga harusnya ada pengawasan. Gitu. Jadi kasih sayang itu bukan I love you, I love you, I love you, tapi dijor-jorkan tuh anak. Jadi bentuk kasih orang tua, kasih sayang itu ya harusnya ada pengawasan. Sayangnya bapak pada kamu tuh nak tak kasih HP, umur masih masih muda, ya kan? Sayangnya orang tuamu kalau kamu masuk situs tertentu tiba-tiba terblokir. Jadi bukan dibalik, kalau bapak sayang sama saya, ibu sayang sama saya, kasih saya fasilitas semua. Lah ini malah kurangnya pengawasan sehingga dia lepas kontrol gitu kan, juga berbahaya. Kemudian yang ketiga juga perlu adanya bimbingan di lembaga sekolah. Penting tuh, sekolah juga punya peran penting untuk melakukan pembimbingan ya. Mengedukasi lah bagaimana menjadi remaja yang produktif, yang energik. Dengan sebenarnya gini ya, salah satu yang sering disarankan untuk orang itu bisa tidak terjerembab dalam pergaulan yang merusak gitu ya, perbanyak kegiatan yang positif. Itu paling tidak akan memenuhi pikiran, aktivitas pemikiran dia tentang sesuatu sehingga mereduksi kemungkinan pengaruh dan perilaku negatif yang ia lakukan. Kebanyakan diem, gabut, ya udah deh pergi kemana gitu kan. Tapi kalau hari ini ngapain nih? Kita bikin podcast, kita olahraga, udah tuh pikiran pun negatif tuh nggak ada peluang. Pulang ke rumah capek gitu. Iya. Ya udah kan capek hari ini, besok. Nah besok udah berangkat lagi dan ini tidak kurang have fun-nya juga dibandingkan yang tadi dan have fun yang positif. Nah yang terakhir menurut saya juga perhatian dalam hal keagamaan. Ya pembimbingan keagamaannya menurut saya juga suatu yang paling berpengaruh juga menurut saya, kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu melanggar norma dan nilai-nilai agama. Ya tentu ini juga menurut saya terintegrasi dengan semua yang dilakukan. Misalnya saya orang tua tuh juga perintah agama gitu kan dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang perlu diperhatikan, 4 faktor tadi kan, kasih sayang orang tua, kemudian juga pengawasan, kemudian pembimbingan dari lembaga sekolah dan lingkungan, yang ketiga juga kesadaran keagamaan. Saya pikir ini semua lah, ya jika dilakukan secara baik, itu saya sudah cukup. Nah, hanya kemudian treatment secara individualnya mungkin adalah, ya misalnya kalau dia kenakalannya apa nih, narkoba. Ya kalau begitu bagaimana mentreatmentnya secara spesifik, tapi untuk supaya tidak terjerembab ke arah sana terlebih dahulu, ya mungkin harus ada 4 faktor ini menjadi perhatian. Bahkan pasca sekalipun 4 ini penting. Orang yang sudah terjerembab narkoba misalnya, kasih orang tua itu penting loh, jangan sampai dibiarin. Bisa mencari ketenangan Pak, dari narkoba itu. Iya kan, makanya dengan adanya kasih orang tua membuat dia kemudian ternyata saya masih bisa mendapatkan kasih sayang itu dari orang tua. Kalau lebih begitulah ya menurut saya. Lebih banyak mencari prestasi juga. Iya, kan banyak kegiatan tuh membuat waktu kita tuh sibuk dengan hal positif, nggak ada waktu lagi tuh. Iya, ngapain lagi coba? Sampai rumah capek. Iya, capek. Hari malam misalnya. Tidur, besok sekolah lagi. Sekolah lagi, udah nggak ada waktu. Tapi kalau gabut di rumah tuh kan, tanduknya keluar tuh. Tanduknya keluar, buntutnya melambai-lambai.
jadi setan dia sendiri. Baiklah, menarik sekali podcast kita hari ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Azhar. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast nih. Jadi Bapak, kesimpulan dan harapan Bapak selanjutnya tentang kenakalan remaja apa sih Pak? Sudah sampai ujung aja nih ya. Tidak terasa. Tidak terasa. Ya, itu dari kesimpulan bahwa kenakalan remaja itu terjadi sebagai satu ya ketidakmampuan remaja itu dalam mengembangkan diri dia itu jiwa dia ke arah yang lebih positif. Ya, terjadi sebab-sebabnya karena memang konflik yang tidak terselesaikan berlanjutlah menjadi konflik-konflik baru sehingga kemudian bermasalah baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sosial. Sebenarnya kan gitu. Ya kalau terhadap diri sendiri kan nggak ada masalah, tapi terhadap masalah sosialnya loh yang kemudian menjadi kontraproduktif gitu kan, sehingga dampaknya masyarakat lalu membenci dan bahkan sampai pada tingkat kriminalitas. Yaitu ya, dan penyebab utama tadi saya sampaikan bahwa ada faktor-faktor eksternal yang memang terbentuk. Orang itu tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya, pasti ada sebab musababnya. Makanya dalam kajian psikologis itu orang pada fokus bagaimana menyelesaikan masalah, bukan fokus pada masalahnya. Karena masalah itu adalah produknya. Tapi kan proses menjadi seperti itu yang harus terus dilihat. Nah, ditelusur. Ya, jika belum terlambat dilakukan perbaikan, gitu kan. Ya, kalau misalnya masalah dia kalau kurang kasih sayang, ya kita kalau kasih sayang kan menurut saya ini faktor yang tidak akan habis sepanjang zaman. Semua orang tuh sampai akhir hayat pun pengen tetap disayang, gitu kan. Cuman pendekatannya seperti apa? Nah, orang mau disayang oleh orang tuanya, dia harus tahu betul tulus tidak kasih sayang itu, karena dia itu kan produk dari kebencian, kurangnya perhatian, maka terstigma dalam pikiran dia bahwa orang tua, kalau dia persoalnya dari orang tua ya, orang tua saya itu tidak sayang, benci terhadap saya. Nah, sampai bisa dihilangkan stigma itu, baru dia bisa menerima kasih sayang tadi misalnya, termasuk juga lingkungan. Kalau lingkungan tidak bisa merubah sama sekali, ya diganti dengan lingkungan yang baru, monggo dijauhin dari lingkungannya, kan begitu. Makanya sebenarnya penjara itu kan memisahkan dia dengan masalah, jangan sampai ke arah sana gitu ya. Itu saja sih yang menurut saya menjadi kesimpulan dan harapan saya. Kalau ini sebagai penutup ya, harapan saya semua orang harus berperan. Baik si remajanya nih ya, sebenarnya remaja itu juga tahu sih bagaimana menyelesaikan masalah, hanya dia tidak mau. Tahu tapi nggak mau gitu kan. Masalahnya. Iya, memang dia nggak mau, dia tahu tuh penyelesaian masalah itu kayak gini, nggak mau. Nah, mungkin harus mulai diberikan kesadaran, harus mau lah, karena bagaimanapun juga baik untuk masa depan dia. Lebih self love lagi ya Pak ya. Iya. Galau berlebihannya dikurangin. Nangis setiap malamnya dikurangin. Oh gitu ya. Kayaknya pemateri nih guys yang nangis setiap malam di WC juga tuh ya, tisu habis di sekolah ya gitu ya. Ya itu sih menurut saya. Pak. Kira-kira itu sih iya, ya, Pak. Oke lah, itulah rekan-rekan sekalian podcast perdana kita hari ini. Semoga apa yang kita terima kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik dan viral lagi. Saya Amir Fadifia, izin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.